Oke anak-anak, kembali lagi sama Miss Novi. Hari ini kita akan belajar bersama lagi di kelas chemistry biologi. Nah, sebelum kita belajar tentang topik hari ini, Miss mau review tentang topik minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar sama-sama tentang zat aditif atau zat yang ditambahkan pada makanan. Nah, zat ini sebenarnya tidak berbahaya, tapi kalau misalnya digunakan dalam jumlah yang besar juga dapat mempengaruhi fungsi tubuh kita. Jadi bisa menurunkan fungsi organ-organ di tubuh kita. Nah, ada 7 zat aditif yang minggu lalu nih sudah jelaskan pada kalian. Ada yang masih ingat apa saja? Ayo jangan dilupakan. Jadi setelah belajar bisa dibaca lagi bukunya apa saja zat aditif yang kemarin kita sudah pelajari sama-sama. Nah, hari ini kita akan masuk lagi ke topik yang baru, tapi sebelumnya beberapa teka-teki silahkan dijawab. Kalau misalnya kalian bisa jawab, silahkan jawab di kolom komentar. Nah, untuk yang bisa tercepat dan tertepat menjawab teka-teki yang diberikan, misalkan berikan poin plus. Oke? Mudah kan pertanyaannya? Nah, oke, saat ini kita akan masuk ke pelajaran kita pada hari ini. Silahkan disimak penjelasan dari Miss Novi sekarang. Nah, hari ini kita akan masuk tentang materi zat adiktif atau zat yang menimbulkan, kalau kita konsumsi zat-zat ini dapat menimbulkan ketergantungan. Namanya juga adiktif ya. Jadi dia edik, membuat adiksi atau ketergantungan. Nah, zat adiktif ini sebenarnya ada beberapa zat adiktif yang boleh kita konsumsi tapi harus ada pengawasan dari dokter. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari zat adiktif. Apa saja jenis-jenis dari zat adiktif? Oke. Nah, pasti kalian semua sudah belajar juga dari yang waktu itu kita sudah belajar sama-sama ada 3 macam dari zat adiktif. Apa saja? Ya, ada narkotika, ada psikotropika, dan juga ada zat adiktif lainnya atau zat psikoaktif lainnya. Oke, kita akan bahas satu persatu, misalnya mengingatkan kalian satu persatu lagi dari zat-zat ini. Jadi silakan didengarkan ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas sama-sama itu adalah narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan juga menurunkan rasa nyeri, meredam rasa nyeri, dan juga dia dapat menyebabkan ketergantungan. Biasanya narkotika ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah golongan zat narkotika yang sangat menyebabkan ketergantungan. Jadi adiksinya ini sangat kuat, dia yang paling kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Nah, saat ini tidak diperkenankan untuk digunakan di dalam pengobatan. Jadi narkotika jenis 1 atau golongan 1 itu tidak diperkenankan untuk digunakan di dalam pengobatan. Apa saja zat narkotika untuk golongan 1 ini? Itu ada kokain, ada putau, ada ganja. Nah, selanjutnya itu ada narkotika golongan 2. Nah, kalau golongan 2 ini dia juga besar kemungkinannya untuk mengakibatkan ketergantungan, dan juga dia ini sebenarnya pilihan terakhir kalau misalnya dalam pengobatan, pilihan terakhir yang bisa digunakan untuk dalam pengobatan seperti itu kalau untuk yang golongan kedua ini. Nah, jadi dia masih sama berbahaya juga dengan golongan yang 1, tapi ini setidaknya masih bisa juga digunakan untuk dalam pengobatan, tapi benar-benar sebagai pilihan terakhir seperti itu ya. Nah, contohnya itu ada morfin, petidin, dan metadon. Ini adalah zat-zat yang termasuk di dalam narkotika golongan 2. Oke. Yang selanjutnya ini adalah narkotika golongan yang ketiga. Nah, narkotika golongan yang ketiga ini dia menyebabkan ketergantungannya yang memang kadarnya lebih kecil daripada yang golongan 1 dan golongan 2 itu, dan juga dia lebih digunakan di dalam bidang pengobatan seperti itu. Nah, contohnya ini adalah kodein. Nah, zat adiktif yang kedua itu adalah zat psikotropika.
Nah, psikotropika ini sama seperti namanya, itu ada kata psiko, atau psiko itu biasanya dihubungkan ya memang dengan mental seperti itu. Nah, kalau psikotropika ini adalah saat yang dapat mempengaruhi mental seseorang. Nah, contohnya dari psikotropika ini adalah obat tidur, obat penenang. Oke, saat psikotropika ini dia juga sama dengan narkotika, dia juga ada golongan-golongannya berdasarkan ketergantungannya, berdasarkan sifat dia untuk menyebabkan ketergantungan. Nah, kalau narkotika ada 3 golongan, nah kalau misalnya psikotropika dia punya 4 golongan. Oke, kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari golongan yang pertama. Nah, golongan yang pertama ini adalah golongan yang paling psikotropika yang paling menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan di dalam resep pengobatan. Oke, nah contohnya itu adalah apa? Ini pasti kalian sering dengar, kalau kalian dengar berita itu ada ekstasi. Jadi ekstasi itu adalah psikotropika. Yang kedua ada LSD dan STP. LSD ini apa? Nah, ini LSD juga pasti kalian memang tidak tahu saat ini, tapi pasti kalian tahu contohnya. LSD ini adalah saat yang ada di dalam lem ibon. Dia dapat menyebabkan ketergantungan dan juga dia dapat merusak otak. Bahkan dia dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, golongan yang kedua dari saat psikotropika itu adalah golongan yang juga menyebabkan ketergantungan yang kuat dan dia sangat terbatas digunakan di dalam resep pengobatan. Contohnya itu ada amfetamin, ada metafetamin, dan juga ada Ritalin. Zat psikotropika golongan yang ketiga itu adalah zat psikotropika yang berpotensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Nah, contohnya itu ada pentobarbital dan juga flunitrazepam. Oke, selanjutnya kita masuk ke golongan yang keempat dari psikotropika. Golongan ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya itu ada fenobarbital dan juga ada klorazepam dan juga nitrazepam. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam zat adiktif jenis yang ketiga. Nah, tadi kita sudah bahas yang tentang narkotika, lalu psikotropika. Nah, yang sekarang ini adalah jenis yang ketiga, adalah zat adiktif lainnya atau zat psikoaktif lainnya. Apa saja zat psikoaktif lainnya? Itu adalah nikotin, ada alkohol, dan juga ada kafein. Oke, kita akan bahas satu persatu zat adiktif lainnya ini. Yang pertama kita mulai dari alkohol. Nah, alkohol ini yang biasa terkenal, yang kita kenal dijual bebas itu adalah etanol. Nah, ini adalah alkohol ini adalah hasil fermentasi dari bakteri Saccharomyces cerevisiae. Jadi dia adalah hasil fermentasi. Nah, alkohol jika didapatkan dalam jumlah yang besar di dalam darah kita, maka itu akan menyebabkan halusinasi atau mabuk seperti itu di dalam tubuh kita. Nah, selain alkohol yang biasa dikonsumsi atau digunakan juga, itu ada juga metanol. Jadi selain etanol ada metanol. Metanol ini biasa digunakan di dalam apa? Di dalam spiritus. Jadi kalau kalian tahu spiritus, nah spiritus itu juga adalah bentuk dari alkohol. Nah, tapi spiritus ini bukan untuk diminum ya. Kalau misalnya kalian meminum spiritus itu, maka itu akan menyebabkan gangguan saraf mata, jadi bisa mengalami kebutaan dan juga bahkan sampai kematian. Nah, yang kedua itu adalah nikotin. Nah, nikotin ini biasa ada di mana? Ada di rokok gitu. Nah, orang yang biasanya merokok itu dia biasanya lebih aktif, lebih tahan kantuk, jadi dia bisa lebih kuat begitu dalam menjalankan hari-harinya. Ini adalah orang-orang yang perokok. Tapi rokok ini sangat berbahaya karena kandungan nikotin. Selain nikotin ada kandungan-kandungan lainnya juga di dalam rokok yang berbahaya, tapi yang menyebabkan ketergantungan ini adalah nikotin. Oke, yang selanjutnya itu adalah kafein. Nah, kafein ini adalah zat alami yang bisa kita temukan di dalam kopi, dan juga sebenarnya saat ini juga ada di teh. Tapi kalau di teh itu dia punya kadar lebih sedikit daripada di kopi. Nah, kalau di dalam teh itu nama zatnya itu teina. Jadi kalau di kopi namanya kafein, kalau misalnya di teh namanya teina. Nah, teh dan juga kopi sih lebih tepatnya, itu biasa digunakan untuk meningkatkan atau menstimulus kerja otak. Jadi kita lebih bisa tahan untuk tidak ngantuk seperti itu.
Memang kopi dan teh ini tidak dilarang seperti itu, tetapi kalau misalnya dikonsumsi dengan berlebihan itu juga tidak baik karena dapat menyebabkan ketergantungan. Oke, tadi kita sudah bahas tentang 3 kelompok besar dari zat adiktif. Oke, itu ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Nah, selain 3 kelompok besar tersebut, zat adiktif juga ada dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh. Itu ada stimulan, ada halusinogen, dan juga ada depresan. Ada 3 jenis zat adiktif ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan searching tentang 3 jenis zat adik, cari tentang pengertiannya, contoh-contohnya. Jadi cari pengertian dan juga contoh-contohnya, silahkan dituliskan. Oke, tugas yang kedua kalian adalah kalian akan membuat poster. Contohnya ini seperti ini ya, poster tentang perbedaan metanol dan juga etanol, atau bahaya meminum kopi, atau bahaya dari sebatang rokok. Jadi di dalam rokok ada kandungan apa saja, bahayanya seperti apa. Nah, kalian buat posternya bukan dengan menggambar, tetapi mengeditnya di dalam komputer atau laptop. Jadi bisa kalian gunakan aplikasi seperti Canva atau aplikasi edit foto yang lainnya. Oke? Oke, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk belajar bersama-sama pada hari ini. Jangan dilupakan semua pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, dan juga silahkan dikerjakan tugasnya dan juga disubmit di Edmodo ataupun di emailnya Miss Novi. Misalkan berikan email Miss nanti sebelum jam 4 hari ini. Jadi kerjakan dengan baik, disubmit di Edmodo atau di email Miss Novi. Kalau kalian punya Edmodo, sebaiknya disubmit di Edmodo saja. Thank you, see you next week, bye bye.